Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ida Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang uji hipotesis double mean. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Vivi Rizky Nurani, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis double mean. Uji hipotesis pada pembahasan ini meneliti kasus 2 sampel. Dalam kondisi ini terdapat kemungkinan sampel yang kita ambil berasal dari populasi yang sama. Bila sudah kita peroleh sampel, bisa saja nanti kita bentuk kembali menjadi sebuah populasi baru. Untuk lebih memahami, lihat ilustrasi berikut ini, yaitu gambar yang ada di PowerPoint. Pada gambar tersebut, untuk lingkaran besar warna biru muda adalah 2 populasi. Populasi pertama berisi kumpulan skor 1, X1 anggap saja skor-skor motivasi belajar, dan populasi kedua berisi kumpulan skor 2 atau X2 anggap saja skor-skor minat belajar. Selanjutnya kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua populasi tersebut. Untuk itu kita ambil sampel. Ilustrasi lingkaran lebih kecil biru tua, yaitu di bawah gambar lingkaran besar biru muda tadi, masing-masing dari populasi pertama dan populasi kedua. Kemudian pada kedua sampel kita hitung berapa masing-masing rata-ratanya atau mean. Hasil perhitungan rata-rata ini jadinya diperoleh data rata-rata X1, rata-rata skor X1 dan rata-rata skor X2. Dari hasil ini kemudian dihitung berapa selisih rata-rata pada pasangan rata-rata skor X1 dan rata-rata skor X2. Keseluruhan perhitungan pasangan dicontohkan rata-rata skor X1 dan rata-rata skor X2 nanti akhirnya membentuk populasi baru yang isinya berupa selisih rata-rata. Pada gambar di atas, populasi baru yang berisi selisih rata-rata diilustrasikan kotak berwarna pink. Dalam bentuk notasi dilambangkan mu rata-rata skor X1 kurang rata-rata skor X2 yang artinya populasi selisih rata-rata pada rata-rata 1 dan skor rata-rata 2 dengan simpangan baku juga terbentuk dari selisih rata-rata pada skor X1 dan skor X2. Yang kemudian dalam pengujian hipotesis inginnya perhitungan selisih rata-rata antara rata-rata skor X1 dan rata-rata skor X2 dihasilkan 0 atau tidak berbeda, atau dengan notasi HO mu rata-rata skor X1 dan kurang rata-rata skor X2 sama dengan 0. Dalam menghitung ini, ada kaitannya dengan perhitungan rumus Z mean tunggal sebagai asal muasal terbentuknya rumus dalam perhitungan double mean. Rumus Z mean. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah double mean sampel besar dan sampel kecil. Untuk perbedaannya adalah anggota sampel besar itu N-nya berjumlah lebih dari 100, yaitu menggunakan rumus Z seperti. Kemudian untuk sampel kecil itu N-nya atau sampelnya kurang dari 100 dan menggunakan rumus yang tertera di PowerPoint. Baik, berikutnya. Jika diperhatikan pada rumus di atas, ketika menggunakan rumus sampel besar untuk distribusi Z, maka rumus T untuk sampel kecil itu harus hitung terlebih dahulu. Kemudian ingat juga kembali ketika menghitung T,
maka harus dicari DF dalam kurung N1 tambah N2 kurang 2. Tentu rumus T yang digunakan untuk double main sama untuk menghitung main tunggal. Dan terdapat juga ada uji 2 ekor, kemudian ada uji 1 ekor ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Ini adalah contoh dari kurva yang menunjukkan arah pengujian, yaitu pengujian untuk 2 arah, ke kanan dan ke kiri, dan juga untuk 1 arah ke kanan dan 1 arah ke kiri. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Vivi atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang contoh hipotesis soal double mean. Yaitu soalnya adalah seorang ingin mengetahui perbedaan kemampuan berpikir matematis antara siswa pria dan wanita di kelas 8 SMP. Diasumsikan bahwa semua asumsi dan persyaratan uji dipenuhi, yakni populasi berdistribusi normal dan populasi juga memiliki varian yang sama. Sebagai contohnya yaitu untuk laki-laki berjumlah 60 dan juga perempuan berjumlah 63 dengan X1-nya adalah 80 dan X2-nya adalah 84, kemudian S1-nya yaitu 10 dan S2-nya adalah 9. Langkah yang pertama yaitu membuat pertanyaan penelitian, yaitu apakah terdapat perbedaan antara rata-rata kemampuan berpikir matematis antara siswa pria dan wanita kelas 8 SMP. Selanjutnya yaitu membuat hipotesis penelitian, yaitu berbentuk statement yang mana bunyinya yaitu terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir matematis antara siswa pria dan wanita di kelas SMP 8. Menulis secara formal dalam bentuk hipotesis statistik HO dan hipotesis penelitian atau HA. HO dibagi dengan rata-rata 1 menghasilkan sama dengan rata-rata 2. H1 dibagi rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Yang artinya yaitu adalah rata-rata dengan jenis kelamin. Kemudian menggunakan uji hipotesis 2 ekor kanan dan kiri. Yang selanjutnya menghitung Z hitung. Karena diketahui N1 tambah N2 itu kan 60 ditambah 63 sama dengan 103. Maka N1 itu lebih dari 100. Nah, oleh karena itu digunakan rumus Z sampel besar, yaitu ZX sama dengan X1 dikurangi X2 per alpha X1 dikurang X dikali 2 sama dengan 80 dikurangi 84 per 1,73 dengan menghasilkan yaitu negatif 4 per 1,73. Negatif 4 dibagi 1,73 yaitu sama dengan negatif 2309. Untuk menghitung new X1 dikurangi new X2 sebelumnya mencari nilai simpangan bakunya terlebih dahulu atau simpangan baku selisih rata-ratanya dengan rumus yaitu new X 1 dikurangi X dikali 2 sama dengan akar S1 pangkat 2 ditambah S2 pangkat 2 per N1 dikurang 1 N2 dikurangi 1 yang menghasilkan sama dengan akar 10 pangkat 2 per 60 dikurangi 1. 60 dikurangi 1 ini karena N1 nya tadi kan 60
atau banyaknya siswa laki-laki tadi adalah 60 dikurangi 1. Dikurangi 1 dari mana? Dari rumusnya. Ditambah 9 pangkat 2 per 63 dikurangi 1. N2 itu dari banyaknya siswa yang berjenis kelamin perempuan. Menghasilkan 10 pangkat 2 kan 100 per 60 dikurangi 1 itu sama dengan 59. Nah, ditambah 9 pangkat 2 itu kan 81. Kemudian 63 dikurangi 1 berarti kan 62. Menghasilkan berarti akar 1,69 ditambah 1,30 yaitu akar 2,99. Akar 2,99 yaitu 1,73. Selanjutnya menentukan Z kritis. Dalam hal ini dipilih uji 2 ekor dengan alfa 5%. Alfa 5% ini sama dengan 0,025 karena 2 ekor. Sehingga diperoleh T kritis pada DF N1 itu ditambah N2 dikurangi dengan 2 sama dengan 60 ditambah 63 dikurangi 2 yaitu 121 atau sebesar kurang lebih 1000,960. Untuk lebih jelasnya silakan melihat kurva normal yang sudah tertera di makalah. Kemudian untuk menentukan kesimpulan penelitian yaitu dengan cara tadi kan karena Z hitungnya itu negatif 2309 itu terletak di daerah penolakan H0, maka HA itu diterima atau konklusi statistik. Karena HA diterima, maka hipotesisnya itu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir matematis antara siswa laki-laki dan wanita di kelas 8 SMP bisa diterima, yaitu konklusinya penelitian. Nah, ini berarti bahwa siswa laki-laki dan perempuan itu memiliki potensi kemampuan kognitif atau logika yang berbeda, sehingga guru itu perlu memberikan penguatan pada keduanya secara berbeda juga gitu, dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan pembelajaran. Adapun secara khusus ini kemampuan berpikir matematis pada perempuan itu atau pada siswa perempuan di kelas 8 SMP itu lebih baik daripada siswa laki-laki karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata siswa perempuan yaitu sebesar 84 dan siswa laki-laki sebesar 80. Baiklah, setelah pemaparan materi dari saudari Marcella yaitu mengenai penyelesaian soal double main sampel besar, saat ini saya Vivi Rizky Nurani akan menjelaskan kembali mengenai penyelesaian soal double main untuk sampel yang kecil pada SPSS. Nah, untuk sampel kecil sendiri itu yang kurang dari 100. Kita menggunakan uji beda independent sample t-test dengan SPSS. Uji beda rata-rata dengan sampel saling bebas atau independent sample t-test, yaitu merupakan uji statistik parametrik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean dua kelompok data yang independen atau tidak terkait. Uji T independen pada prinsipnya membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dengan tujuan apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu seorang guru SMA Mercubuana ingin meneliti pengaruh les tambahan di sekolah terhadap prestasi belajar siswanya untuk mata pelajaran matematika. Dari 20 siswa akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mengikuti les tambahan atau LT dan tidak mengikuti les tambahan atau TLT. Setelah selang beberapa bulan diadakan tes prestasi belajar matematika dan berikut hasil belajarnya. Nah, ini adalah datanya.
Hipotesis ya, tidak ada untuk H0-nya, tidak ada pengaruh les tambahan terhadap prestasi belajar siswa. HA-nya ada pengaruh les tambahan terhadap prestasi belajar siswa. Jadi, apakah les tambahan itu dapat berpengaruh untuk prestasi belajar siswa atau tidak berpengaruh untuk prestasi belajar siswa? Nah, ini sampelnya ada kurang dari 100 ya, jadi termasuk dalam sampel kecil. Nah, ini berikut adalah langkah-langkahnya. Saya akan mencoba mempraktikkannya, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Ya, kita buka terlebih dahulu, yaitu aplikasi IBM SPSS-nya. Baiklah, ini merupakan tampilan dari awal aplikasi IBM SPSS. Kemudian kita langsung saja untuk membuat data yang terbaru. Nah, untuk datanya sendiri tadi sudah ada ya. Kita bisa langsung copy atau salin. Kembali ke aplikasi, kemudian copy pada data view, kemudian paste, untuk menghilangkan desimal atau 0 ke 0 yang berjumlah 2 di belakang ini, kita bisa hilangkan ini di variable view, kemudian hilangkan menjadi 0, kemudian seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke variable view. Untuk nama yang pertama adalah var biasa, kemudian yang kedua adalah kode. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk setelah itu kita masukkan input kodenya, kode untuk siswa yang mengikuti les tambahan. Jadi seperti ini. Kemudian untuk kode yang 2 untuk siswa yang tidak mengikuti les tambahan. Setelah seperti ini, kita bisa siap. Setelah datanya sudah siap seperti ini, kemudian bisa klik analyze yang ada di menu toolbar ini, kemudian klik analyze, pilih compare means dan independent sample t-test. Kita bisa langsung masukkan aja di sini untuk variabelnya, kita klik var, kemudian untuk kode kita masukkan ke grouping variable. Lalu setelah ini kita klik define group, klik 1, kemudian klik 2, continue dan OK. Maka hasilnya sudah tercantum. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat di sini sudah ada hasil dari penelitian tadi. Apakah atau rata-ratanya sudah terlihat?
output hasil uji beda independen sampel t-test ada dua nilai T dan taraf signifikannya ya, yaitu equal variance assume dan equal variance not assume. Nah, equal variance assume berarti kedua varian populasi adalah identik, dan equal variance not assume itu merupakan bahwa kedua varian populasi tidak identik untuk menentukan digunakan UGF. Kemudian taraf sig F-nya adalah 0,930, artinya H0 diterima bahwa kedua varian populasi identik, equal variance assume. Karena sig F mempunyai keputusan equal variance assume, maka t-test menggunakan equal variance assume. Kemudian untuk nilai T-nya yaitu equal variance assume, nilai T untuk equal variance assume sebesar 1690 dengan sig-nya 2 ekor. Kemudian adalah untuk sig-nya tadi yaitu 0,108 atau lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan tidak ada perbedaan mengikuti les tambahan dengan tidak mengikuti les tambahan terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa Mercubuana. Jadi intinya adalah setelah melihat pengujian tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap les tambahan dan juga hasil dari prestasi belajar siswa di Mercubuana tadi. Nah, begitulah cara atau penyelesaian soal double man untuk sampel kecil menggunakan SPSS.